Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, Bapa yang Rahmani dan yang Rahimi, yang selalu memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur dan mengucapkan terima kasih kami kepada Tuhan atas setiap kebaikan yang sudah kami terima. Terbukti sampai pada detik ini kami ada sebagai mana kami ada. Dan sebelum kami melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberikan kekuatan iman bagi kami dalam menghadapi setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, singkapkanlah firman-Mu dan pimpinlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, merupakan kelanjutan dari renungan kita yang terdahulu. Sekali lagi, Mazmur pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, silakan disimak. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saya akan baca sekali lagi. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah pengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan persoalan datang dan menghampiri hidup kita, keadaan begitu cepat berubah, canda tawa menjadi hening, dan semua orang terdekat kita turut membisu. Semua rencana yang telah tersusun dengan rapi bukan saja menjadi harapan yang tertunda, bahkan melebur dan menyatu dalam persoalan itu. Ketika itu kekuatan kita mulai melemah dan energi dalam tubuh kita terkuras. Kemungkinan itu karena pikiran dan perasaan kita dipaksa secara terus-menerus untuk menemukan solusi dan menjawab banyak pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba di dalam benak kita. Dalam keadaan yang demikian, banyak orang mungkin akan berpikir, siapa yang akan membela kita? Siapa yang akan memperdulikan kita? Siapa yang akan memperhatikan dan memperlihatkan yang baik kepada kita? Bahkan mungkin kita sendiri juga berpikir demikian. Kepada siapa kita dapat berharap? Ketika
datang situasi yang demikian itu. Ketika orang-orang di sekitar kita melempar pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan itu, Daud menguatkan imannya dan berharap kepada Tuhan dengan berkata, "Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat dunia meragukan bahwa tidak ada lagi cahaya kebaikan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, saat dunia meragukan sumber kebaikan dari Tuhan, saat dunia tidak lagi percaya bahwa masih ada harapan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, Daud berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadanya. Tuhan menyinarinya dengan cahaya wajah-Nya. Artinya adalah Tuhan yang melihat dan memperhatikan ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam situasi-situasi sulit di mana seakan-akan tidak ada sumber pertolongan lagi. Dan ketika Tuhan memperhatikan pergumulan kita, Tuhan memberikan sukacita dan penghiburan, bahkan melebihi dari orang-orang yang hidup dalam kelimpahan. Daud mengatakan dalam ayat yang ke-8 bahwa Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Daud bergumul, ketika Daud diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, siapakah yang akan memperlihatkan kebaikan kepada kita? Daud mengarahkan hatinya, pikiran, dan perasaannya kepada Tuhan. Dan dia percaya serta berharap kepada Tuhan saja. Keyakinan akan pertolongan Tuhan itu sudah ada di dalam hatinya Daud. Dan Daud sendiri mengatakan pada waktu itu bahwa Tuhan sudah memberikan kepadanya sukacita dan penghiburan, bahkan melebihi orang-orang yang hidup dalam kelimpahan karena gandum dan anggur. Artinya adalah bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri ketika kita menghadapi pergumulan. Tuhan tidak pernah berpangku tangan ketika kita berada dalam kesesakan. Tuhan tidak akan membalikan punggungnya dan meninggalkan kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Tetapi saat kita berharap dan percaya akan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membangkitkan semangat dan gairah keimanan kita untuk lebih lagi mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang kehilangan arah imannya karena mereka tidak kuat menghadapi setiap kenyataan. Mereka tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yang mereka andalkan adalah kekuatan yang mereka miliki. Yang mereka harapkan adalah pertolongan daripada orang lain. Sementara orang lain sama-sama juga membutuhkan pertolongan kita. Dan satu-satunya yang menjadi sumber
pengharapan kita yang akan menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit adalah kepada Tuhan yang selalu memperdulikan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya pengalaman Daud ini menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita, menjadi sumber kekuatan dalam iman kita bahwa di tengah-tengah situasi sulit masih ada Tuhan yang dapat menolong dan memampukan kita. Di tengah-tengah menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, siapakah yang akan memperlihatkan kebaikan kepada kita? Kita punya jawaban. Tuhanlah satu-satunya yang akan menunjukkan kepada kita, dan bahkan Ia akan memberikan kepada kita melebihi orang yang hidup dalam kelimpahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber pengharapan, dan sumber jawaban kita dalam segala keadaan. Ia mampu memberikan apa yang kita perlu dan menguatkan kita ketika orang-orang di sekitar kita meragukan kebaikannya. Oleh karena itu, mari kita berharap kepada Tuhan saja. Jangan berharap dan bergantung kepada kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Jangan juga berharap kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab mereka sama dengan kita sedang membutuhkan pertolongan. Mari berharaplah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sumber pengharapan kami, sumber jawaban kami, Engkaulah saja satu-satunya ya Tuhan. Ketika dunia meragukan Engkau, ketika dunia tidak percaya akan adanya kebaikan, ketika dunia tidak lagi percaya akan adanya kebaikan yang bersumber daripada Tuhan, kami tetap berharap kepadamu, dan Engkau akan memberikan kepada kami sukacita dan kekuatan, bahkan melebihi orang-orang yang hidup dalam kelimpahan oleh gandum dan anggur. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat memberikan kekuatan iman bagi kami, terutama ketika kami menghadapi masa-masa sulit yang sedang terjadi dan bahkan yang akan terus terjadi di depan kami sampai pada waktu yang tidak pernah kami tahu. Tuhan kiranya akan terus mengontrol hati, pikiran, dan perasaan kami, supaya kami tetap berfokus kepada Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan dalam situasi sulit yang sedang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hari ini, sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami mohon kiranya Tuhan meneguhkan iman dan keyakinan kami bahwa Tuhan akan senantiasa memimpin dan menyertai kami, memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Berkatilah keluarga kami Tuhan, dan bahkan seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak, dan orang tua, dan bahkan semua yang ada di dalam keluarga kami. Demikian juga keluarga besar yang kami tinggalkan jauh, yang tidak kami lihat dengan mata kami, yang suaranya tidak terdengar oleh telinga kami, dan kehadirannya tidak kami rasakan. Tuhan kiranya akan memberkati dan menolong mereka, menguatkan mereka, khususnya ketika mereka sedang menghadapi masa-masa sulit
Tuhan hiburkan mereka sehingga mereka tidak kehilangan arah imannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk komunitas kami di mana kami berada. Tuhan juga kiranya akan memberkati sehingga komunitas kami boleh saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya, saling bergandengan tangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan hiburkan mereka, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami boleh atasi bersama-sama. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memelihara kami, menjauhkan kami dari segala kemungkinan buruk terjadi, khususnya COVID-19. Tuhan kiranya menjaga kami sehingga kami boleh terhindar. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk melewatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk penanggulangan COVID-19 ini, dan juga program vaksinasi yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan yang akan terus berjalan. Tuhan memberkati. Biarlah ini menolong ya Tuhan untuk keluar dari pandemi yang berkepanjangan ini. Kami percaya pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan totalitas kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu untuk sepanjang hari dalam semua aktivitas dan pekerjaan yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber pengharapan kami akan memberkati kami sepanjang waktu di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menyegarkan kita, meneguhkan kita, dan menyehatkan kita melalui suplemen firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Tetaplah semangat dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi dalam program suplemen jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.